Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, aku Vinisa Janeza, umur aku 17 tahun. Dan channel aku kasih nama It's Me Vinis. Berhubungan dengan masa pandemik sekarang, kita tetap di rumah aja, nggak ada sekolah, jadi aku akan berkreasi di YouTube. Oke guys, aku akan cerita tentang dunia pendidikan aku, apa aja sih yang udah aku lewati. A few moments later. Oke guys, sekarang aku akan cerita tentang dunia pendidikan aku. Aku sekolah kelas 1 sampai kelas 4 semester 1. Aku sekolah di SDN Seilambu Makmur. Saat sudah memasuki semester 2, aku pindah ke Bandung dan aku bersekolah di SDN Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kenapa kamu bisa sampai ke sana gitu? Padahal aku itu asli orang Riau. Dan di umur segitu bisa dari orang tua. Aku diajak ke Bandung. Aku tinggal sama kakak aku. Kebetulan kakak aku memang dari kuliah, dia di Bandung. Dan setelah kerja, dia tetap menetap di Bandung. Lalu aku diajak ke sana, bukannya aku tidak bersama orang tua aku, tapi aku hanya berpisah dengan ayahku saja. Mama aku tuh ikut ke Bandung sampai aku kelas 6 SD. Di situ benar-benar masa transisi perkenalan pergaulan sih menurut aku, karena tiba aku di sana masuk hari pertama nih guys, mereka ngajak ngomong aku aja enggak gitu. Jadi aku juga bingung mau ngajak kenalan gimana gitu kan, namanya masih kelas 4 ya guys. Habis itu ada satu orang temen aku, dia ngajak ngobrol aku, dari mana kok bisa sampai sini, bla 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 bla. Aku cerita, dan lucunya di hari pertama itu ada yang ngomong sama aku bahasa Sunda. Dan aku kayak, hah? Apaan sih? Ngomong apaan sih? Aku gak ngerti gitu. Terus diterjemahin lah sama kawan aku yang tadi ini. Dan di situ sih momen lucu aku, karena kayak baru pertama masuk udah mendengar bahasa yang aku sama sekali tidak mengerti apa itu artinya. Terus lama-lama kemudian aku mengerti bahasa Sunda, dan kalaupun tidak mengerti, di pelajaran itu memang ada pelajaran bahasa Sunda. Jadi mau nggak mau kita harus belajar. Dan aku di situ kayak, aduh apa ya ini. Tapi aku lalui sampai kelas 6 SD, alhamdulillah lancar semua. Dan aku di situ udah fasih berbahasa Sunda. Tapi aku belum bisa berbahasa Sunda dengan bahasa halus. Hanya saja bahasa Sunda kasar gitu. Terus lanjut ke SMP, aku bersekolah di MTSN 2 Kota Bandung, Jawa Barat juga. Di situ aku kan pulang nih guys. Lulus SD, aku pulang ke Riau. Dan kebetulan itu adalah hari pertama aku naik pesawat sendiri. Tidak mempunyai KTP, gak punya wali. Tapi alhamdulillah aku dititipin
sama salah satu penumpang, ibu-ibu ya kalau nggak salah waktu itu, dititipin sama dia, jadi bisa sampai ke Riau. Dan di situ aku benar-benar takut sih, belum pernah naik pesawat, sekalinya naik pesawat sendiri gitu, tapi sampai dengan ke Riau dengan selamat gitu sih guys. Terus pas waktu masuk MTS nih, kan ada masa ospek. Ospek itu kan 3 hari atau 7, kalau aku waktu itu seminggu sebelum masuk sekolah bener-beneran itu ada namanya ospek. Dan aku izin ospek itu selama 3 hari, jadi aku masuk di hari Kamis. So di situ yang lain udah pada kenalan, udah tahu satu sama lain gitu kan. Aku lagi-lagi mengalami kebingungan di saat pertama aku sekolah. Aku datang, pelangak pelongo, yang lain udah ngobrol-ngobrol, aku diam aja, aku nggak berani. Kayak takut dibilang, ih apaan sih lu SKSD, sok kenal, sok dekat gitu kan. Jadi udah aku diam aja. Tapi ternyata ada sahabat aku sama-sama bersekolah di sekolah MTS itu. Aku nggak tahu sebelumnya guys. Jadi kita ada masalah gitu saat kelas 6 SD, kayak lost kontak aja gitu. Terus pas waktu hari pertama itu ketemu sama dia, kayak langsung lupa gitu masalah guys, langsung ketemu, pelukan. Alhamdulillah di situ aku bertemu dengan orang yang udah aku kenal. Later. Dia ngajak aku untuk kenalan sama teman-teman dia. Terus keesokan harinya aku udah berteman lah sama teman-teman aku di sana sampai kelas 3 MTS. Aku memutuskan untuk bersekolah SMA di Riau, dan aku bersekolah di SMK Migas Bumi Melayu Riau di Pekanbaru. Sekolah aku ini sekolah perminyakan, khusus perminyakan. Sebelumnya aku nggak niat sama sekali untuk masuk perminyakan. Yang aku sangat niat dalam hati aku itu adalah masuk ke dalam jurusan geologi. Kenapa sih aku pengen banget masuk geologi? Karena geologi itu bukan hanya satu ilmu ya guys, banyak. Tetapi yang pasti itu adalah tentang bumi di mana kita tinggal, di mana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kenapa aku pengen banget masuk geologi, untuk aku tahu gitu guys, ketika ada hal ini tuh apa sih yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya aja. Itu sih niat aku. Karena kalau kita nggak sayang bumi, berarti kita nggak sayang diri kita sendiri guys. Ingat, bumi itu tempat kita tinggal, kita harus rawat bumi dengan baik-baik. Kalau tidak ya kita juga yang akan tersakiti gitu, tersakiti. Tapi ya belum rezeki mungkin ya guys. Ternyata di sekolah aku itu belum mempunyai siswa yang cukup untuk membuka jurusan geologi. Jadi ya terpaksa aku masuk ke jurusan produksi minyak dan gas bumi. Awalnya aku berpikir kayak, aduh, gak sesuai nih dengan hati aku, apakah berjalan dengan baik? Tapi alhamdulillah seperti ngalir aja gitu. Waktu kelas 1 aku belum masuk jurusan tuh guys, masih digabung. Jurusan pemboran dan produksi itu masih digabung. Dan di situ di kelas 1 pelajarannya masih umum sih, tapi yang berbeda adalah ada pelajaran geologi dasar. Dan di situ aku sangat bersemangat karena kayak, oh alhamdulillah ternyata ada juga tentang geologi gitu loh guys. Di situ aku bersemangat banget sih, kayak nanya-nanya, nyatat gitu kan, lihat-lihat. Terus ada juga kita itu di kelas 1
dilaksanakan kegiatan study tour atau apa ya namanya ya, study geologi lah kayak gitu. Kita itu dibawa ke, kalau di daerah Sumatera ini, study tour kami itu dilakukan dari Bangkinang sampai ke Sumatera Barat. Disitulah letak-letak adanya geologi, batu-batu geologi. Sebelumnya aku kira kalau ada yang di sini yang penonton aku ada yang asli Riau, dulu aku kira batu-batuan yang ada di PLTA itu adalah batu buatan, guys, untuk mencegahnya adanya longsor. Aku kira itu adalah buatan. Tapi setelah aku masuk ke dunia geologi atau perminyakan, oh ternyata bukan batu buatan, guys. Itu adalah batuan yang udah 2000 tahunan atau beribu-ribu tahun lah, atau beratus-ratusan tahun. Itu adalah batu geologi. Batu geologi itu banyak ya, guys, bentuknya, dan namanya beda banget, banyak yang beda, bentuknya pun beda, teksturnya beda gitu, warnanya beda. Di situ kayak wow, ternyata ilmu tuh seenak itu gitu dapatnya gitu. Terus di Bangkinang itu ada batuan yang namanya batuan sedimen. Batuan sedimen itu banyak jenisnya lagi, guys. Kalau dipikir hafal materinya sih mungkin kita stres ya. Tapi kalau kita lihat langsung bentuk dan teksturnya, kita rasa langsung nangkep gitu. Gak tahu ya, mungkin, tapi tergantung orang juga ya, sistem belajarnya seperti apa gitu. Terus sampai di Sumatera Barat, 1 hour later. ada satu tempat gitu, dulunya itu adalah gunung, tapi dia sudah mengalami sudah ledakan gitu loh, guys. Udah gak ada sih sekarang, udah gak ada. Itu udah berapa ribu tahun ya, tahu. Nah, yang kami lihat itu, yang menjadi objek kami itu adalah lava-lava yang keluar dari gunung tadi, guys. Bayangin, itu udah berapa ratus tahunan, nggak tahu beribu tahunan itu, dan itu teksturnya keras. Namanya juga batu lava yang udah lama mengeras ya. Dan di situ kayak oh my god, luar biasa kuasamu ya Allah, luar biasa. Kayak berasa di gunung beneran, ngeliat lava yang udah beneran gitu. Kayak sungguh indah sih sebenarnya Indonesia ini. Dan ini dia, guys, foto aku di sana. Little closer 'cause you look thirsty. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a lick, but it's too cold to bite me. Bird, frozen, you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Kami berhenti, dan untuk lihat batu-batuannya itu kita tuh naik dulu sekitar 5 menit. Habis itu kita lihat, wow, warnanya tuh kayak tanah liat gitu, warna putih tanah liat gitu. Dan ternyata itu adalah batuan reservoir, batuan yang bisa menjadi perangkap bagi minyak bumi. Di situ adalah tempatnya minyak gitu loh, guys. Kalau orang perminyakan kayak Pertamina itu yang dibor itu bukannya semuanya ya, guys, bukannya batuan tempat gitu dibor hancur gitu, enggak,
tapi dibor sampai ketemu batuan reservoir. Karena batuan reservoir itulah tempatnya minyak fluida. Dan di situ baru tahu, oh gitu ya, ternyata ada yang bilang kalau terus dibor nih permukaan nih akan hancur gitu. Nggak ada lagi nih Riau. Riau kan terkenal dengan nomor 1 yang memiliki minyak yang banyak. Banyak yang khawatir nanti Riau akan hilang dari peta Indonesia. Tapi setelah kita tahu, tidak segampang itu untuk menghilangkan Riau dari peta Indonesia. Karena bukan hanya karena dibor perminyakan Riau itu jadi hilang dari peta Indonesia, guys. Enggak. Karena ketika dibor itu bukan berarti menghancurkan semua batuan-batuan yang di dalamnya. Dan jangan kira batu itu akan kalah sama bor. Di pelajaran selanjutnya di kelas 2 itu kami belajar bahwa batuan itu tidak semudah yang kita pikirkan untuk ditaklukkan, guys. Sedangkan ada yang namanya mata bor. Kalau kalian lihat atau kalian pernah dengar mata bor, itu ada 3 jenis kan, guys. Kalau sembarangan kita pilih mata bor, yang ada mata bor kita itu cepat haus dan tidak ada kesanggupan lagi untuk membor batuan. Batu-batuan itu tidak segampang itu untuk dihancurkan. Butuh pahatan yang keras, yang kuat. Jadi kita mulai sekarang nih hilangkan statement bahwa Riau akan hilang dari peta Indonesia. Tidak. Yang jadi kekhawatiran kita itu harusnya adalah minyak akan habis. Jika minyak dieksplor sebegitu banyak dalam waktu yang singkat. Tempatnya nggak akan hancur, tapi yang hancur itu adalah kehidupan manusia jika nggak ada minyak. Oke lah, it's okay kalau udah ada penemuan baru untuk jadi bahan bakar, gas untuk kita masak, oke lah nggak apa-apa. Tapi jika belum ditemukan, bayangkan, minyak udah habis, gas udah nggak ada, mau gimana lagi? Yakin bisa jalan sepanjang jalan yang kita tempuh seperti biasanya kita naik mobil jauh-jauh ke sana sini. Sekarang kalau nggak ada lagi, kita harus naik sepeda, salah satunya yaitu. Kita harus semangat, guys. Jangan jadi orang yang masa pandemi kok diam aja di rumah. Nggak boleh kayak gitu. Oke, guys, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come a little closer 'cause you look